Indonesia akan menjadi pengguna pertama di dunia tank amfibi raksasa Sprut SDM-1, SPATG, berita ini yang dilansir janes.com. Tank ini akan digunakan oleh marinir TNI Angkatan Laut untuk mengganti tank amfibi PT-76 yang sudah berusia tua. Ketertarikan Indonesia ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Produsen Kurganmas Zavod Pyotr Tyukov, dalam siaran TV Rusia Indonesia Zvezda belum lama ini. Meskipun disebut sebagai tank ringan amfibi, tank yang baru diluncurkan ini punya senjata tank raksasa yang cukup ampuh. Tank Sprut SDM-1 ini dilengkapi persenjataan yang kuat, sama seperti tank tempur utama termasuk senjata 125 mm, senapan mesin remote control 7,62 mm dan senapan mesin koaksikal 7,62 mm. Sistem kendali tembak digitalnya yang canggih dan otomatis memungkinkan untuk pendeteksian, pengenalan dan penghancuran sasaran, saat bergerak dan berhenti, dalam kondisi yang buruk, siang atau malam, menggunakan pembidik terpisah untuk penembak. Tank amfibi ringan Sprut SDM-1 ini menawarkan perlindungan tingkat tinggi untuk kendaraan di kelasnya. Bobotnya yang rendah dan kemampuan untuk menyeberangi perairan memastikan bahwa tingkat kemampuan lintas medan yang tinggi. Mampu bertarung di dataran tinggi ataupun iklim tropis yang panas, termasuk menembakkan senjatanya sambil mengapung. Kendaraan Sprut SDM-1 juga dilengkapi dengan sistem persenjataan rudal yang mana dirancang untuk melawan target lapis baja, termasuk yang dilengkapi ERA, dengan jarak hingga 5 km. Tank ini juga bisa diturunkan dari kapal dan beroperasi siang dan malam di medan yang tak mungkin dilalui oleh kendaraan sejenis lainnya. The Sprut SDM-1 memiliki kemampuan amfibi dan memiliki senjata berat. Kontrak dengan Indonesia untuk SPATG ini akan segera ditandatangani, kata Tyukov tanpa menyebutkan jumlah senjata yang akan dibeli oleh Jakarta, kata Janes. Sprut SDM-1 dapat meluncurkan peluru kendali anti-tank dengan cara yang sama seperti proyektil biasa. Fitur ini umum untuk semua tank Rusia modern. Rudal anti-tank berpemandu laser berasal dari rudal 9M119M1. Sebanyak 40 peluru termasuk rudal dibawa untuk meriam utama. Autoloader menampung 22 di antaranya. Sisa 18 peluru disimpan di dalam lambung. Sprut SDM-1 dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran baru. Ini memiliki pemandangan baru dari tank tempur utama T-90MS. Salah satu peningkatan terpenting adalah penglihatan komandan independen dengan penglihatan termal. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh dan melibatkan target lebih cepat. Setelah komandan tank melihat target, itu dipilih dan senjata diletakkan pada target secara otomatis. Penembak menyelesaikan semua proses membidik dan menembak. Selama waktu itu komandan mencari target berikutnya. Metode keterlibatan seperti itu disebut pemburu pembunuh, dan ada di semua tank tempur utama modern. Tank ringan ini dioperasikan oleh 3 awak, termasuk komandan, penembak dan pengemudi. Komandan dan penembak duduk di menara 2 orang. Sprut SDM-1 hadir dengan mesin baru. Hal ini didukung oleh mesin diesel multi bahan bakar UTD-29, mengembangkan 500 tenaga kuda. Mesin aspirasi alami yang sama digunakan pada kendaraan tempur infanteri BMP-3 dan kendaraan tempur udara -$4 miliar Bermuda baru-baru ini. Ini lebih modern dibandingkan dengan mesin 2V06-2S asli dari tangki ringan Sprut SD sebelumnya. Beberapa modifikasi dilakukan pada suspensi. Ini menggunakan komponen terpadu dari -$4 miliar Bermuda. Tangki ringan ini memiliki suspensi hidropneumatik. Sprut SDM-1 sepenuhnya amfibi. Di atas air itu didorong oleh 2 water jets. Kecepatan amfibi maksimum di atas air adalah 7 km per jam. Kendaraan ini layak laut hingga Sistet 3. Bahkan ketika mengapung, ia dapat menembakkan senjata utamanya dalam jangkauan lintasan yang terbatas. Tank ringan ini dapat naik dan turun dari kapal serbu amfibi sendiri. Pesawat kargo IL-76 dapat membawa 2 tank ringan ini. Sprut SDM-1 dapat diterjunkan dengan kru di dalamnya. Ditambah lagi di sistem pengemudi,
komando dan gunner Rampur IFV Piranha V sangatlah canggih. Dari kecanggihan tersebut maka jelas Rampur IFV Piranha V memiliki teknologi komputer canggih. Selain itu, untuk dimensi Rampur IFV Piranha V hanya berbobot 33 ton, lebar 2,8 meter, dan panjang 7,5 meter. Dari dimensi tersebut maka Rampur IFV Piranha V bisa dimasukkan ke kargo pesawat A400M dan sejenisnya. Lalu untuk daya tampung kru Rampur IFV Piranha V sanggup membawa 8 personel dan 3 orang kru. Sedangkan untuk performa Rampur IFV Piranha V cukup terbilang unggul soal jarak jelajah. Daya jelajah Rampur IFV Piranha V bisa mencapai 1000 km dan mampu berkecepatan 100 km per jam. Lalu untuk daya kecepatan berenang di air mampu mencapai 10 km per jam. Maka pantas bahwa Rampur IFV Piranha V menjadi pesaing ideal untuk Pandur II milik TNI.